Kebenaran adalah kebenaran. Ganjar Katakan iya mengatakan, untuk iya, "Ojo wedi, katakan tidak jangan untuk takut." tidak. Sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Anda tidak salah. Jangan takut. Pesan ini saya anggap tidak bijak sebagai seorang capres. Dan saya mulai bingung, kok capres seperti ini? Opi Dantos. Bagaimana sobat-sobatku semuanya? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa anggota TNI lah yang salah sehingga mereka harus dihukum? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa mereka yang pada waktu itu terlibat dipukul oleh anggota TNI dikatakan bahwa mereka adalah dianiaya tanpa sebab? Bagaimana jika Anda berada pada posisi rumah Anda di depan mereka yang sedang menggeber sepeda motor tersebut? Bukan hanya satu. Bagaimana jika di rumah Anda itu ada seorang anak kecil, ada orang sakit, dan bagaimana jika Anda sedang konsentrasi dalam sebuah pekerjaan Anda? Aksi apa yang akan timbul dalam diri Anda? Spontanitas. Saya percaya, walaupun Anda mungkin mendukung Capres Ganjar Pranowo, tetapi jika hal ini terjadi di depan rumah Anda pasti tetap akan mengumpat. Betul apa tidak? Kita bicara dalam manusia yang wajar ya. Kita tidak bicara dalam rangka dukung-mendukung. Dari masyarakat Boyolali, mereka spontan mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka kepada anggota TNI. Mereka mengapresiasi kepada anggota TNI tersebut. Di dalam pikiran mereka, warga Boyolali, apa yang dilakukan oleh anggota TNI ini patut diapresiasi, patut dihargai, karena mereka merasa terbantukan, mereka merasa terwakilkan. Ternyata banyak di antara masyarakat Boyolali yang sebetulnya tidak suka dengan aksi kegiatan seperti itu. Karena ini berkaitan dalam tahun politik, maka sebagian ada yang mencoba untuk menggiring ke arah dukung-mendukung, menghilangkan apa yang harusnya mereka katakan bahwa massa yang membawa sepeda motor itu sebetulnya juga salah. Seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo di dalam pertemuannya dengan kadernya. Niku enek cah montoran niku dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung dikamplengi. Apa maksud Ganjar berbicara seperti itu? Kalau boleh saya katakan, dia sedang memprovokasi pendukungnya. Dia sedang ingin menaikkan tingkat emosional dari pendukungnya untuk menunjukkan bahwa pendukung saya itu tidak apa-apa, kemudian dipukuli, dan itu terjadi karena mendukung saya sebagai capres. Sehingga muncul nanti narasi-narasi bahwa Ganjar dizolimin, kemudian ingin merengkuh suara dari masyarakat yang merasa simpati dan kasihan, rame-rame mendukung Ganjar. Mungkin seperti itu di dalam pemikiran saya. Mereka menghilangkan kesan salahnya ini. Dan itu pun timbul dari pihak keluarga yang dengan gagah perkasanya mengembalikan bingkisan dari anggota TNI sebagai ucapan permintaan maaf, dan kemudian mungkin menyesali. Anggota TNI mengirim bingkisan yang kita tidak tahu isinya apa, tetapi dikembalikan. Hebat, luar biasa. Mereka merasa bahwa keluarganya ini tidak salah tetapi dipukuli. Coba sobat-sobatku semuanya kita pikirkan. Apakah mungkin ada anggota TNI yang tiba-tiba keluar dari asrama, ketemu orang naik motor, langsung dipukuli, langsung dihajar di situ? Apakah hal ini bisa terjadi? Tidak ada akibat tanpa ada sebab. Itu bisa terjadi kalau anggota TNI ini adalah orang gila
Atau dia mungkin ODGJ, stresnya kumat, obatnya habis, itu bisa terjadi seperti itu tanpa alasan tiba-tiba mukul. Tetapi ini anggota TNI ini adalah orang yang waras. Mereka sedang berolahraga. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Narasi yang keluar beredar itu seolah-olah menunjukkan bahwa anggota TNI ini tanpa sebab tiba-tiba bat-bet langsung pukuli. Ya benar kalau anggota TNI-nya seperti tadi saya ngomong, orang gila. Respon masyarakat di media sosial pun banyak. Mereka ada yang mengucapkan terima kasih, semangat kepada TNI karena mereka merasa terwakilkan dan mereka merasa itu adalah hal yang benar karena mereka terusik ketentramannya, mereka terusik kenyamanannya dalam hidup di saat orang ini berkampanye. Respon itu juga timbul dari Sekjen PDIP. Tetapi sayangnya saya agak bingung kenapa bisa disangkutkan dengan capres tertentu. Mereka yang melakukan pemukulan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kenal aja, ketemu aja mungkin belum pernah. Kok bisa dikatakan seolah-olah ada ikatan? Seperti dibawa ke dalam sebuah bentuk bahwa capres tertentu ini kembali curang. Memanfaatkan anggota TNI yang harusnya netral, ternyata tidak. Kemudian kegiatan mereka ini mengintimidasi pendukung dari capres yang didukung oleh partainya. Sehingga kemungkinan besar nanti pendukungnya dia akan takut untuk memilih capresnya karena ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi kalau kita berpikir bijak dan kita menempatkan diri kita pada posisi di mana kita sebagai warga Boyolali. Ganjar Pranowo menunjukkan simpatinya. Dia mengunjungi pihak korban yang ada di rumah sakit dan dia pun menghibur. Ada dua pesan yang dikeluarkan oleh Ganjar. Yang pertama adalah jika ada apa-apa lapor saja. Ini menggelitik telinga saya. Memangnya ada apa? Yang kedua, pesan yang lebih mengagetkan lagi. Ganjar mengatakan ojo wedi, jangan takut. Sebuah pesan yang membangkitkan semangat. Sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Anda tidak salah. Jangan takut. Pesan ini saya anggap tidak bijak sebagai seorang capres. Dan saya mulai bingung, kok capres seperti ini? Harusnya dia bisa melihat dan dia bisa memberikan pesan yang lebih bijak lagi. Kemarin dia bisa berpesan bahwa anggota TNI itu jika memang salah harus diadili dan harus dihukum. Tetapi kenapa pesan itu tidak dia lemparkan atau tidak dia ungkapkan kepada korban yang ada di situ? Ganjar bisa menunjukkan kesalahan orang ini sehingga orang ini jadi sadar, oh ternyata aku salah. Pesannya bisa lebih bijak lagi, kamu juga salah. Harusnya jangan begini. Oke lah, sekarang sudah terjadi. Saya akan bantu kamu, perlindungan hukumnya juga saya kirim pengacara, tetapi nanti jangan diulang ya. Harusnya seperti itu. Bukan kok malah jangan takut. Pesan jangan takut ini sering kita ungkapkan kepada orang yang lagi bermasalah, tetapi orang itu tidak salah. Betul atau tidak? Walaupun mungkin saya tidak tahu apa maksud dari Ganjar. Yang tahu adalah Ganjar dan Tuhan tentunya yang mengerti isi hatinya dia. Kemana arah dia berbicara ini. Penggunaan knalpot seperti ini belum tentu dilakukan hanya oleh pendukungnya Ganjar Pranowo.
bisa juga pendukung dari capres nomor 1 dan pendukung dari capres nomor 2 juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak hanya pendukung dari 03 saja. Dan melalui dari kasus ini, maka saya menyerukan kalau bisa pendukung-pendukung capres yang lainnya, termasuk juga pendukung capres nomor 3, pada saat nanti Anda berkampanye, janganlah menggunakan knalpot yang seperti itu. Dan yang pasti, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 285 ayat 1, sudah menuliskan bahwa penggunaan knalpot seperti itu melanggar dengan sanksi pidana, kurungan dan juga denda sebesar Rp250.000. Marilah taati undang-undang ini jika Anda ingin selamat. Dari Capres 03 mengirim pengacara, dibantah oleh warga Boyolali yang merasa bahwa dirinya terganggu. Mereka bisa kok, mungkin dibentak aja, takut pasti mereka. Bu, saya kebetulan warga Boyolali ya Bu ya, jadi saya tahu benar tuh gimana kondisinya Boyolali kemarin waktu kampanye relawannya Pak Ganjar. Disclaimer, saya nggak mau bela siapapun, nggak mau bela relawannya Pak Ganjar, juga nggak mau bela TNI ya. Saya di sini cuma menyuarakan saya sebagai warga Boyolali yang merasa sangat terganggu dengan adanya kampanye menggunakan knalpot brom, di mana mereka menggeber-geber motornya itu yang suaranya sangat-sangat berisik, bahkan membuat kuping saya sakit. Even itu saya di dalam mobil, Bu. Mari kita ambil hikmah dari semua ini. Mari kita ambil pelajaran positifnya dari semua kejadian ini. Janganlah kita menghakimi orang hanya dengan mendengar satu sisi berita saja. Tetapi marilah kita cari berita-berita yang lain, kemudian kita padukan dan kita lihat seperti apa kejadian yang sebenarnya. Dan mari kita menjalani proses pilpres ini dengan aman, nyaman, damai, dan tenang. Mari kita memilih capres yang sesuai dengan hati nurani kita. Mari kita memilih presiden yang memiliki komitmen untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih maju lagi, menyongsong Indonesia Emas 2045. Salam Opi Dantos.